Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan, sudah belajar tadi malam? Sudah siap untuk mendapatkan materi pelajaran? Oke, silakan semuanya bisa berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri dulu. Kita cek dulu kesiapan gasinya sudah terpasang rapi atau belum? Ya sudah, sabun sudah. Kalau sudah siap, silakan duduk kembali. Presentasi terlebih dahulu. Hadir. Arjina Safira, Asila Okta Anissa, Desa Bibi Patris Wali, Risma Kusuma, Alif Rofia Fatoni, Fadlan Khairul Azam, Restu Putra Pandawa, hadir. Oke, semuanya hadir semuanya ya. Pada kesempatan ini Pangga mau menyampaikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk subbabnya adalah pengenalan berpikir komputasional dalam kegiatan sehari tadi pagi. Anakku semuanya berangkat ke sekolah mandi atau tidak? Dengan berpikir komputasional bisa kita diskusikan adalah proses dari awal sampai akhir dalam rangka kita melaksanakan suatu kegiatan. Mandi itu prosesnya dari bangun tidur sampai kita mandi sampai kita menggunakan baju, setelah itu kita baru sampai ke sekolah. Oke. Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan, ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tujuan utamanya adalah kalian nanti bisa berpikir komputasional dengan meningkatkan kemampuan. Pemahamannya adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu masalah yang sangat kompleks secara terstruktur, logis, kreatif, dan efisien. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini harapan dari Pak Angga adalah kalian nanti mampu memecahkan bagian masalah. Nah, masalah itu nanti akan kita kelompokkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya adalah dekomposisi. Adalah proses masalah yang mungkin besar, nanti kita kerucutkan menjadi masalah-masalah yang kecil. Yang kedua adalah mencari kesamaan, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga adalah dengan abstraksi, yaitu kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Yang terakhir adalah merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau bisa disebut sebagai algoritma. Jadi ada beberapa poin yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Yaitu pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut. Oke. Kita kenal dengan berpikir komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Bisa dipahami, kita silakan untuk bisa
ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Nah, konsep dasar berpikir komputasional itu adalah kita mampu menganalisis masalah. Langkah pertama adalah memahami apa yang perlu diselesaikan. Yang kedua, kita mencari solusi. Nah, solusi itu langkah-langkah apa yang perlu kita selesaikan dalam masalah-masalah tersebut. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya terkait dengan komputerisasi, tetapi hal-hal kecil yang menjadi masalah kita kerucutkan bersama sehingga masalah itu bisa selesai. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Ada yang bertanya mengapa penting kita mempelajari berpikir komputasional dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ditemani dengan berbagai masalah. Contoh, di sini ada yang menggunakan sepeda motor. Oke, sering kehabisan bensin? Tidak. Nah, kalau misalnya kita pulang sekolah atau berangkat sekolah, ada beberapa pengendara yang sering kehabisan bensin. Nah, itu adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok bisa kehabisan bensin? Motornya terlalu boros, sehingga kita mengisi 10.000, 20.000 dipakai sehari 2 hari itu sudah habis. Atau bahkan ada yang motornya sangat irit sampai lupa terakhir membeli bensin itu kapan. Wah, saya sudah lama membeli bensin tetapi kok motornya tidak menggunakan bensin, harusnya kok masih saja bisa dipakai. Atau poin yang kedua, nah ini yang sering didapati oleh siswa lain, yaitu kalau tampil kawanan atau bangun kesiangan. Kira-kira kalau ada yang pernah bangun kesiangan, penyebabnya adalah malamnya begadang. Ada yang lain berburu, Pak. Berburu, malamnya berburu. Misalnya ada yang berburu sampai buru, terus ada yang memancing sampai malam. Nah, itu yang membuat bangunnya kesiangan. Atau kalau setiap malam kemarin waktu perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ada lomba-lomba yang dilaksanakan di masing-masing desa dan itu selesainya sampai tengah malam. Nah, itu yang membuat paginya menjadi bangunnya kesiangan. Nanti di sekolah ngantuk. Nanti kita akan perinci lagi terkait dengan hal tersebut. Atau yang ketiga, uang sakunya kurang. Oleh orang tua dikasih 10.000, harapannya itu bisa bertahan untuk 1-2 hari. Tapi ternyata sampai istirahat pertama sudah habis digunakan untuk membeli jajan, untuk membeli es dan sebagainya. Atau kebetulan bukunya habis harus membeli buku. Nah, itu hari tersebut uang sakunya menjadi habis. Padahal belum uang sekolah. Yang keempat adalah susah belajar. Mungkin di sini banyak yang mengalami susah belajar, di rumah tidak bisa konsentrasi. Karena apa penyebabnya? Ada yang bisa menyampaikan beberapa penyebab susah belajar. Kelompok 1, adakah yang berpengalaman tentang susah belajar? Kenapa? Kurang sip, lingkungan sekolah. Apa? B. Kamera ini. Kelompok 1 menyampaikan ketergantungan HP. Jadi kalau mau belajar, mau buka buku, itu HP-nya betul tidak? Ya. Mau buka buku, mau belajar, HP-nya ada yang berbunyi. Dari siapa? Dari temannya, saudaranya. Kelompok 2, kira-kira yang membuat susah belajar. Pelajarannya tidak disukai. Jadi ada pelajaran yang tidak disukai, misalnya pelajaran pelajaran matematika itu tidak senang sehingga susah
susah untuk dipelajari sehingga nilainya hancur, nilainya rendah. Nah, nanti kita cari solusinya. Kelompok 3, penyebab daripada susah belajar kira-kira apa loh? Malas itu penyebabnya banyak. Misalnya kok kita itu mau belajar kok dihampiri atau temannya datang diajak untuk bermain. Nah, dengan berpikir komputasional kita bisa mencari solusi yang logis dan efisien. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, tadi Pak Angga memberikan 4 contoh. Nah, kita jelaskan satu-satu. Contoh pertama. Tadi ada yang kehabisan bensin berangkat dari rumah sampai tengah perjalanan bensinnya habis, atau pulang sekolah baru hampir sampai rumah bensinnya habis, motornya mogok tidak bisa jalan. Nah, itu adalah masalah. Contoh salah satu masalah kecil yang kadang hadir di kehidupan kita. Atau kita sedang pulang sekolah, ada tetangga, saudara, teman yang lagi menuntun sepeda motor, ditanya kenapa kok? Jawabannya adalah bensinnya pulang dari ladang, dari sawah. Nah, masalah yang sering hadir dalam kehabisan bensin itu membuat terlambat sekolah. Berangkat sekolah sudah bangunnya siang, terus di perjalanan motornya tadi tidak dicek dulu apakah bannya kempes atau tidak, apakah bensinnya masih atau tidak, yang membuat di perjalanan menjadi terganggu, sehingga di sekolah apa menjadi terlambat. Nah, penerapan berpikir komputasionalnya apa? Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu mari kita pecahkan masalah tidak mengecek odometer. Odometer itu adalah bagian daripada sepeda motor. Mungkin ada yang sepeda motornya ada jarumnya, oh jarumnya bergerak di E, ada bergerak di F. Nah, itu menandakan sudah habis dan masih penuh. Dan tangki bensin. Nah, tempat bensin ada sepeda motor yang ada ujungnya, ada yang. Dari materi yang tadi sudah sedikit saya sampaikan, mari kita simpulkan bersama. Silakan salah satu bisa membaca. Siapa yang berkenan untuk membaca kesimpulan? Pak Ketua, silakan. Kesimpulan, berpikir komputasional bukan hanya untuk dunia teknologi atau komputer, tapi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci ada pada 4 metode: dokumen dekomposisi, pengalaman pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan berpikir seperti ini, kita bisa dapat lebih teratur, lebih cerdas, dan tentunya lebih siap menghadapi berbagai masalah. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Pak Ketua. Oke, sekarang diskusi kita adalah obat kelompok. Silakan, kelompoknya sudah kita bagi ya, 1, 2, 3, 4. Silakan LKPD yang sudah saya bagikan untuk bisa dikerjakan. Oke, silakan mulai dikerjakan. Kelompok 1 bisa? Kelompok 2, silakan. Masalahnya apa? Terkait dengan masalah itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti rebutan masalah apa yang sering terjadi.
Sudah? Cukup? Oke, waktunya habis ya. Mari kita presentasikan hasil daripada diskusi kelompok. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Bisa berdiri? Silakan salah satu kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau baca? Bisa. Kelompok 1 bisa didengarkan kelompok-kelompoknya. Ya. Cek komposisi pemecahan masalah itulah semalam. Pengenalan pola terlambat setiap Senin karena malam minggu beradab. Hal penting untuk mempengaruhi bangun pagi, tidur maksimal jam 9 malam. Pasang alarm jam 4.30. Pasang alarm dekat dengan tempat tidur. Langsung cuci muka setelah bangun. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Kelompok 2 sudah siap. Oke, silakan bisa berdiri nanti menyampaikan hasil dari presentasi yang sudah disampaikan. Oke. Pakaian yang berdistribusikan yang mencahkan masalah masuk dari ketika sangat coba pengenalan pola bagi setiap hari dan mengecek karena tidak berdistribusikan abstraksi fokus pada hal penting menyelesaikan bagi yang berdistribusikan hal yang menjatuhkan mereka kembali baca mensetrika harus menyetrika atas diri sendiri. Cukup ya untuk kelompok 2 aplaus lagi. Bapak mau memberikan kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Kelompok 1, 2, 3. Oke, Mbak Risma mau menyampaikan. Oke, silakan disampaikan hasil daripada diskusi kita pagi hari ini. Berpikir komputasional adalah keterampilan penting dalam pemrograman. Dengan memahami konsep ini, kami dapat menerapkan algoritma dekomposisi dan model pemecahan masalah yang berbeda. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Risma yang sudah. Oke, untuk kesimpulan diskusi pagi hari ini, tugas untuk minggu depan silakan untuk sama. Tugasnya adalah kali ini kelompok, maka minggu depan kalian adalah membuat permasalahan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, tetapi untuk masing-masing individu. Silakan nanti kelompok 1 berarti masing-masing membuat, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing juga membuat. Nah, nanti minggu depan kita bahas kembali untuk kita cari apakah solusinya sudah tepat atau belum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Minggu depan jangan lupa untuk melaksanakan tugas. Oke, kita tutup ya. Untuk tutup silakan ditutup dengan doa. Silakan Pak Ketua untuk memimpin doa. Siap, mulai. Bismillah. Selesai. Di salam.